pada pembahasan yang pertama adalah tinjauan umum tentang sampling dalam penelitian. Nah, teknik pengambilan sampel atau sampling ini merupakan proses atau cara mengambil sampel untuk memperkirakan keadaan suatu populasi. Sampling adalah teknik, prosedur atau perangkat yang digunakan oleh peneliti untuk secara sistematis memilih sejumlah item atau individu yang relatif lebih kecil atau subset dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan subjek atau sumber data untuk observasi observasi atau eksperimen sesuai tujuan dari penelitiannya. Nah, tujuan dari sampling ini atau pengambilan sampel ini adalah untuk mendapatkan deskriptif tentang ciri ataupun unit dari observasi yang tercantum di dalam sampel, serta guna untuk melaksanakan generalisasi dan mengevaluasi kriteria dari populasi tersebut. Pengertian dan prinsip dasar. Pengertian dari sampling stratifikasi adalah metode pengambilan sampel yang membagi populasi menjadi beberapa strata atau lapisan berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, atau lokasi geografis. Kemudian, prinsip dasar dari sampling stratifikasi adalah untuk memastikan representasi yang lebih akurat dari setiap strata dalam populasi, sehingga hasil sampel dapat lebih akurat mewakili populasi secara keseluruhan. Adapun prinsip dasar dari sampling stratifikasi yaitu yang pertama, pembagian populasi. Nah, populasi terlebih dahulu dibagi menjadi beberapa strata yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, karakteristik ini bisa mencakup usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau hal lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua ada representasi proporsional. Pembagian strata dilakukan untuk memastikan bahwa setiap subkelompok diwakili oleh sampel yang sesuai dengan proporsinya di populasi. Dengan cara ini, setiap anggota dari strata memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi bagian dari sampel. Kemudian, ada penerapan sampling stratifikasi. Yang pertama yaitu ada identifikasi strata. Langkah pertamanya adalah mengidentifikasi kriteria yang akan digunakan untuk membentuk strata, menetapkan sampel untuk setiap strata. Kemudian, yang kedua ada strata. Jadi setelah strata ditentukan, peneliti harus menentukan ukuran sampel untuk setiap strata. Kemudian ada pengambilan sampel. Nah, di dalam setiap strata, sampel diambil menggunakan teknik sampling acak untuk menghindari bias. Kemudian yang selanjutnya ada pengumpulan data. Setelah sampel terkumpul, data dapat dikumpulkan melalui survei, wawancara, pengamatan, atau metode lain yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian yang terakhir ada analisis data. Dalam menganalisis data, penting untuk memperhitungkan cara pengambilan sampel. Kemudian ada contoh penggunaan sampling stratifikasi, yaitu salah satu contohnya ada survei pemilihan umum, yakni lembaga survei di Indonesia atau singkatannya seperti LSI atau Indikator Politik Indonesia, yang menggunakan sampling stratifikasi dalam melakukan survei opini publik terkait pemilihan umum. Mereka membagi populasi berdasarkan provinsi, wilayah urban atau rural, dan karakteristik demografis lainnya untuk memastikan bahwa sampel mencerminkan distribusi pemilihan di seluruh negara. Hal ini membantu dalam menghasilkan prediksi yang lebih akurat mengenai hasil pemilihan. Pengertian snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, yang mana kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Ini adalah teknik pengambilan sampel, di mana subjek yang ada memberikan rujukan untuk merekrut sampel yang diperlukan untuk studi penelitian. Teknik pengambilan ini pula, sampel ini dapat berlangsung terus-menerus, seperti bola salju yang semakin besar ukurannya. Dalam hal ini, ukuran sampel
hingga peneliti memiliki cukup data untuk dianalisis, untuk menarik hasil konklusif yang dapat membantu organisasi membuat keputusan yang tepat. Adapun berikut jenis snowball sampling. Yang pertama adalah snowball sampling linear, yang kedua adalah snowball sampling non-diskriminatif eksponensial, dan yang ketiga adalah snowball sampling diskriminatif eksponensial. Lanjut ke penerapan snowball sampling. Snowball sampling biasanya digunakan dalam kasus-kasus di mana tidak ada daftar yang dihitung sebelumnya dari rincian populasi target tunawisma. Ada rasa sakit yang luar biasa yang terlibat dalam menghubungi anggota populasi target, yaitu korban penyakit langka. Anggota populasi target tidak cenderung ke arah itu, namun juga lebih berkontribusi karena stigma sosial yang melekat pada mereka, yaitu seperti halnya kejahatan kebencian, korban pemerkosaan atau pelecehan seksual, seksualitas, dan lain-lain, atau kerahasiaan organisasi tempat responden bekerja seperti CIA, FBI, atau organisasi teroris.